Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويحمل درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Dalam kitab Bulughul Maram kita akan mengaji tentang babul adabi. Bab tentang adab. Adab ini adalah tata krama, ya, akhlak, budi pekerti. Ini menempati posisi tertinggi di dalam, yaitu proses pencarian ilmu. Afdhalul ilmi ilmul hal. Jadi paling utamanya ilmu adalah ilmu akhlak, ilmu perilaku, ilmu adab. Ya. Rasulullah SAW disebut di dalam Al-Quran, yaitu engkau memiliki budi pekerti yang baik, yang agung. Disebut budi pekerti akhlak, makanya menempati posisi tertinggi di dalam ilmu dan di dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum, unduru, melihatlah engkau, ila man huwa asfala minkum, yaitu kepada seseorang di bawah kalian, ya. Lihatlah kepada seseorang di bawah kalian. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau melihat sesuatu kepada orang di atas kalian. Fa huwa ajdaru an la tazdadu ni'matullahi alaikum, karena perbuatan yang demikian, melihat orang, yaitu melihat orang di atas kita, itu menyebabkan tidak pernah bersyukurnya atas nikmat Allah. Nah, ini akhlak di dalam kepribadian kita, kehidupan kita, keseharian kula berpanjenengan, maka melihat sesuatu melihat pada sesuatu yang lebih rendah daripada kita. Ini untuk mengukur apa? Mengukur yaitu nikmat Allah. Misalnya kula berpanjenengan paling ini Allah andi sepeda motor, maka kita harus melihat saudara kita yang punya sepeda ondel atau yang tidak punya sepeda sama sekali. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa bersyukur atas nikmat Allah. Ini persoalan, yaitu persoalan perilaku, ya.
kehidupan keseharian. Tetapi kalau dalam persoalan ibadah, maka lihatlah ibadah orang yang lebih tinggi kualitasnya daripada di bawahnya. Timbul urusan ibadah, jangan ngabusnya lebih rendah, tapi ngabusnya lebih tinggi. Berarti apa? Menunjukkan kita tidak ada artinya di hadapan Allah kecuali pertolongan Allah. Misalkan kalau berbaca dengan rajin sholat jamaah, jangan melihat saudara kita tidak pernah ke masjid, tengki ya, sombong deh ya, ujub deh ya, kok selapan hari orang ke masjid ya, pasti hari awal tahun ke, nah sombong. Tapi kalau persoalan ibadah, maka lihatlah yang lebih tinggi. Oh, engkau mau ke masjid merah jeriah, ajamaah. Tetapi manau madoje saudaraku berikut berok ke masjid, tapi dia pak tahu juga masjid hatam Al-Quran, tapi dia pak ke masjid juz baca, engkau tak pernah ngaji. Nah, berarti engkau rendah di hadapan mereka, engkau rendah daripada mereka. Rendah berarti apa? Orang semangat kalau berbaca. Pada Nabi Daud, ketika Nabi Daud merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah pilihan, akrab terkata, engkau hamba Allah pilihan. Nah, hebat. Artinya merasa karena beliau sebagai Nabi karena punya pangkat yang tinggi di hadapan Allah, merasa hebat dirinya. Kemudian ditegur oleh Allah, Daud, silakan kau naik ke bukit itu. Naik ke bukit, temui seorang laki-laki di sana. Ternyata ada seorang laki-laki tua ditemui di sana. Singkat cerita. Panjenengan sana tahun mereka itu. Oh, saya hanya sebentar, 700 tahun. Apa yang dilakukan di sini? Tidak ada selain aku mengagungkan dan beribadah kepada Allah. Coba. Dari situ ditegur Nabi Daud, ternyata ada orang yang lebih hebat daripada Nabi Daud. 700 tahun hidupnya dipersembahkan untuk Allah. Dan aku dapat panjangan, jangan meremehkan orang lain yang penampilan dari luar tidak meyakinkan, tapi kadang-kadang itu adalah kekasih Allah. Seibadah pada kerja tak putus dengan Allah. Makanya kalau urusan kehidupan sehari-hari selain ibadah, untuk mensyukuri nikmat, maka lihatlah kepada orang yang kualitasnya di bawah kita. Tetapi ketika berurusan ibadah, maka lihatlah kepada kualitasnya yang di atas kula panjenengan. Misalnya pada orang istiqomah, nampaknya mana? Sholat malam, istiqomah dia sholat malam. Tetapi ada orang yang lebih istiqomah, bukan hanya sholat malam. Ternyata sholat malamnya bukan hanya 4 rakaat, 11 rakaat, tetapi 100 bahkan 500 rakaat. Hebat ini. Jadi kita tidak ada. Tak bisa kalau berpanjangan ujung mana ada orang lebih di atas kita. Nah, kalau berpanjangan misalnya ahli zikir, berapa sholawat yang kita baca? 1000. Mungkin dia korban mereka banyak. Tapi kalau coba kita lihat kepada masyarakat di Sudan, coba orang-orang sepuh ukuran 50 tahun ke atas, sholawatnya tidak pernah lepas, paling sedikit 15.000. Kan kalah boleh baca dengan apa sholawat cerece dengan Nabi. Pemuda-pemuda di bawah 50 ke bawah 40-30, adikah sholawatnya paling sedikit 150.000 kepada Rasulullah setiap hari. Sudan. Makanya Sudan tak ada komputer kompani, tak ada. Kenapa? Karena jasadnya utuh, ahli sholawat semuanya. Orang yang ahli sholawat, jangankan manusia, makhluk atau terkecil tak berani ganggu. Tapi kalau dalam kategorinya merah 100, 1000, nah apa? Nah,
Ini berarti kita tak ada apanya. Sesuatu dari apa ibu pak tak boleh balik karopun. Orang cakap siapa tahu. Karopun ibu balas sumpah apa orang pak. Karena beliau macamnya sambil hidup sama rondo. Jadi teku ni pampak ya. Lalu coba kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka ibadah dan kualitasnya. Makanya kalau persoalan ibadah melihat kepada yang di atas ada benar bacanya. Sampai puja kan soalnya sampai itu. Ada zaman itu. Mensorot minta punya terus apa aja dengan Nabi, tapi memang salah cerai. Coba orang-orang di sana itu 15.000 sebenarnya. Dikasih posapo, maksudnya modal 150.000. Banyak aja. Ya Indonesia atau saya 100.000 jalan. Dan ini ceng HP deku malam dengan antara salawat berumur. Dan ini coba Allah ini tidak ada kayak kita. Mau menyombongkan diri, ada sebarang. Makanya kalau melihat ibadah kepada orang yang lebih tinggi kualitasnya. Kula ahli sholat sunnah, Ustaz, sholat sunnah apa? Ahli sholat sunnah, boleh nagoni berbulan. Berapa rakaat? Gitu, rakaat, 4 rakaat. Dan malam gitu, 11 rakaat. Sesufyan as-Sauri ibadahnya sehari semalam 1000 rakaat sholat sunnah. Nabi gitu, tak Nabi ada. Berarti orang gitu. Tak usah kamu ada orang ni, alam lagi kami ni. Ya baru mundu ibu kamu ada. Insyaallah yang Karangasem ada mundu ibu. Situbondo ada. Jalan 2.000 ni, 2.000 sholat rakaat, 1.000 rakaat sampai sama tu. Bagus. Kamu ada pun. Mun beda siapa lagi Nabi sempurna. Kita kira beda je. 1.000 rakaat. Allah. Nah itu caranya ngokor abad anika berarti bersyukur kepada Allah. Timon urusan nikmat, rezeki, nikmat, melihat kepada yang di bawah. Jangan melihat ke atas. Biar urusan nikmat, urusan rezeki, misalkan di sepeda motor, ngapus ke di mobil, tak ada mana aja. Tak syukur mas, tak syukur. Merasa dirinya tak nikmat sekali, padahal udah nikmat. Kau di sepeda motor daripada orang yang di sepeda ontel. Saya di sepeda ontel gigi ya sokor daripada orang yang tadi sepeda. Saya tadi sepeda bisa jalan, sokor lagi daripada tak bisa jalan. Kan pokok bisa aja. Nanti kan ya. Tapi kalau urusan ibadah harus inspiratif, harus mencari orang-orang yang bisa menginspirasi. Benar, ini kan. Kau tunggu dulu baca setiap saat bagaimana dan ajar dengan kualitas seorang orang yang ahli ibadah. Makanya kemarin kita mengaji bagaimana ibadahnya kaum sholihin. Nah, ternyata ibadah kaum sholihin Hatib An-Asom bukan hanya wudhu zahir tapi wudhu batin. Apa wajahnya? Atau menyesal. Tarki hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia. Kini kita bisa harus bermacam, harus belajar dan belajar. Nah, kalau urusan ibadah ke atas. Wa an-Nawas bin Sam'ana dari An-Nawas bin Sam'an. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan keburukan. Jadi nikah sahabat tanya kan jenengan, ya Rasulullah, apa perbedaan kebaikan dan kejelekan? Ketika fokusan berkejelekan, apa perbedaannya? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru, adapun kefokusan jadinya, adapun kebaikan itu husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Kefokusan akhlak sefokus, husnul khuluq, akhlak yang baik, perilaku sefokus, adab sefokus.
sefokus, tata krama sefokus, budi pekerti yang luhur, itu kebaikan. Kalau baca namun fokus anak kan fokus betul. Kebaikan itu kebaikan. Wal ithmu, dan adapun kejelekan, dosa, kecobaan, ma'aka fi sadrika wa karikta ayyattali'a alaihi nas, yaitu yang ada di dalam hatimu, ya. Hatimu untuk apa? Untuk yaitu dipuji oleh orang lain, dipuji oleh manusia. Nah, ini kan, ya. Untuk diikuti, acantol ke manusia. Nah, itulah kejelekan. Walaupun boleh dengan alako karena manusia, asolat karena manusia, itu adalah tanda-tanda kecobaan. Makanya ibadah tak bisa dicontoh lagi ke manusia, tapi ibadah dicontoh lagi ke Gusti Allah. Makanya sesuatu yang ada dalam hati kita, sifat-sifat atau karena pujian manusia, itu awal dari kecobaan. Karena dikira karena manusia, riak kibarna, riak penyakit. Karena manusia, sombong kibarna. Karena manusia, ujub kibarna, bangga diri. Nah, itulah penyakit hati. Makanya kan perbedaan kecobaan, fokusan akhlak orang budi pekerti fokus, kecobaan sesuatu yang ada dalam hati kita hanya untuk manusia. Ini kecobaan. Makanya mau sesuatu ini tak oleh cantum lagi ke manusia, kau tu cantum lagi ke Gusti Allah. Makanya apapun niatnya, qadrillah kita niat kapi lillahi ta'ala, ala quwwalillahi ta'ala. Kapi ala quwwalillahi ta'ala, ngakana lillahi ta'ala, kapi qadrillah ta'ala. Karena kalau sudah lillahi ta'ala, maka disitulah kita sebenarnya mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Nah, kemarin kita sudah kita sudah bahas jadi bagaimana yang kita itu orang-orang di dalam hatinya hanya yang kita itu mementingkan pujian manusia. Nah, kemarin ceritanya Hatim Al-Asad sebelum dia sholat harus membersihkan pujian manusia. Jadi pujian manusia ini kan penyakit kan. Ketika yang menyebabkan kadang kita sombong, kita ujub. Dan itu hati yang bermain, bukan di permukaan. Orang tak menilai, makanya tak nilai orang. Misalnya, pun labas penampilan pun bisa nilai Allah sombong. Tapi sombong ini kalau wana hati, riak itu kalau wana hati. Orang ada baru tempong nyambi tasbih, tempong nyambi selana. Dan minimal orang berdebu. Ketika membawa tasbih berdebu. Ketika membawa tasbih jemput ulama, maka dia sama dengan membaca tasbih. Kok bisa? Karena tasbih itu dibuat alat untuk berzikir kepada Allah. Dikata faulannya. Walaupun tak boleh caranya. Karena demikian pada akhirnya tasbih itu akan dibaca. Persoalan hati. Dan oleh karena itulah tak boleh membacaan orang dari sisi luar. Karena sombong dan tidaknya, ujub dan tidaknya, takabur dan tidaknya bukan dari lisan. Kadang orang lisan yang aneh di sana. Tapi bukan sombong itu. Bukan sombong. Tapi memang itu tahaddud minnya. Oh, kemarin orang. Bukan sombong persoalan hati. Kan sering baca dengan pemberan dari musbah. Aku dia hafal Quran, kaiso ditandingi oleh kamu. Saya hafal Quran. Wah, pas memang cakap harus sombong. Bukan. Memang cekot tu dalam agama ni kan. Spesifikasi manusia ni kan kau tidak boleh orang. Cekot kau ahli Quran. Biar orang itu ketika berhubungan dengan sesuatu ilmu ajar mereka. Tak main. Ada orang spesialis, dokter spesialis mata. Masih tahu sudah? Ya, saya dokter Pak ini, Bapak ini spesialis mata.
Mas kau cak arwah sombong lah. Mai kabel aja cuma. Mau tak kabel dah. Lo, ponte kita tangan kita sampai spesialis kulit pas. Lo, kau tu kabel. Nah, spesialis mata, spesialis penyakit dalam. Lo ni kan penting. Walaupun pancing tak bisa dilihat orang dari luar. Nah, makanya ketika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jadi perbedaan kebaikan dan kejelekan. Pokoknya sebut dengan iate akan tongga manusia. Coba okay. Sekarang manusia itu awal dari kejelekan, awal dari dosa. Kenapa? Karena sesuatu harus dicantolkan kepada Allah. Dan kedua yaitu berbicara tentang akhlak, adab, bagaimana kita harus melakukan sesuatu di kehidupan ini. Jadi kalau urusan nikmat, rezekinya Allah, nikmat, maka lihatlah kepada yang di bawah kita, karena kita biar bersyukur kepada Allah, karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Tapi kalau urusan ibadah, maka lihatnya kepada orang yang berkualitas di atas kita, agar kita lebih berkualitas juga ibadahnya. Urusan ibadah pas akan cakap saya tak ibadah ya ada pun bakul ibadah kalau baca lagi. Tapi kalau beribadah, berurusan ibadah dengan orang sih lebih tinggi, ajar dia ajar dia. Nah, muka-muka dua hadis ini mengantarkan kita untuk sadar diri dan memperbaiki kelakuan panjenengan secoba agar menjadi baik, yang baik agar menjadi lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.